Ngerti di foto? Ngerti? Nggak ngerti? Mau saya kirim ke Kamboja. Malek kalak ginjalan nanti kamu. Kejek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni abdillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa qatada bihuda ila yaumi liqa'illahi ta'ala azza wa jalla, amma ba'du. Al-mukarramin, para alim, para ustaz, para guru ngaji, wa nakhusu kepala yayasan MTS apa namanya sebenarnya? Fathus Salafi kelopain. Cereng bajerna modi. Bajerna kada tak kelopain. Fathus Salafi. Keje. Nanti saya terangkan. Ya, gurau. Nanti saya terangkan. Katanya minta gurau, nak digurauin nggak mau. Oh gitu, betul. Kebetulan lagi gak punya istri ini saya. Bujangan. Saya menang. Tak lanjutkan dulu ya. Kepala sekolah Bapak Komari yang saya hormati beserta jajaran Dewan Guru yang sangat saya banggakan, seluruh murid calon santri yang saya muliakan dan yang saya banggakan. Tiada kalimat yang pantas kami ucapkan pada pagi hari ini melainkan rasa syukur kehadirat ilahi Rabbi Azza wa Jalla, yang mana kita sekalian dapat bermuwajahah, bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya sehat itu karunia Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita. Oleh karena itu wajib kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan bareng alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, dambaan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau yang kita harapkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Campur ya? Bisa Madura? Yo, mon reng Jember tak bisa Madura, keng benereng Jember. Paling reng Banyuwangi, reng Wuluan, reng Ambulur, wah. Kalimantan Selatan, orang Arab. Tapi mon nyongok orang Arab cereng elo ngatak loncong reja. Disimpan ya. Para hadirin yang dimuliakan Allah, kok agak gugup saya ya. Kenapa kok gugup? Karena lebih banyak perempuannya daripada laki ini.
Iya, bek ngeter saya. Bineen tinratin. Lakeen bek coba. Dan ganteng, alhamdulillah. Perkenalkan dulu nama lengkap saya Imam Hambali Syekh. Bukan Hambali saja ya. Imam Hambali Syekh, dan bahkan lengkapnya dulu Ahmad Imam Hambali Syekh. Itu nama lengkap saya. Enggak perlu diingatkan. Takutnya begini ya. Ya untung tadi pembawa acaranya, MC-nya itu enggak pelo. Seandainya pelo, kami haturkan kepada yang mulia Kiai Hambal. Takut begitu toh, pas Kiai Hambal, kan lemek saya ya. Ya karpet, ya. Oleh karena itu nama lengkap saya Imam Hambali Syekh. Pun juga di sini saya tidak asing karena di sini ada Ibu Anita. Ibu Anita ini dulu ngaji ke abah saya. Cuman sering jubit saya. Iya, sering jubit saya dulu itu. Wah, nangis saya dicubit itu, nangis saya. Nah, nyubitnya itu nyubit manja, bukan nyubit emosi ya. Bukan nyubit cermet, tapi nyubit persahabatan. Jadi saya tidak menganggap apa. Jadi oleh karena itu saya di sini tidak asing, ada Ibu Anita dan ada Bapak Heru juga. Itu teman saya. Di mana ada saya, di situ ada Mas Heru. Kapan hari, ya ini orangnya. Kapan hari saya ketemu dengan Mas Heru di warung kopi. Warung kopi ya, sambil ngopi. Terus kemudian saya duduk juga. Monggo Pak Yai ngopi, tapi bayar sendiri katanya. Nah, lucu ini Mas Agus ini ya. Tak nyaman Pak Heru ini. Terus kemudian ketemu lagi di kuburan, ada Mas Heru. Makanya Mas Heru ini orang terkenal. Orang terkenal. Doakan beliau, semoga beliau panjang umur, amin. Bukan hanya Mas Heru, tetapi kepala yayasan dan Bapak kepala sekolah pun juga jajaran Dewan Guru, doakan semua panjang umur, amin. Ya Rabbal Alamin. Sebetulnya saya berpidato masih belum bisa. Kenapa tidak bisa? Karena saya masih duka. Saya diundang di Probolinggo itu gemeter saya. Kenapa kok gemeter? Saya baru ditinggal istri. Baru ditinggal istri 2 minggu yang lalu 40 harinya. Jadi masih berduka. Amin, amin, amin. Sehingga sering saya nyanyikan di nyanyian itu. Baru sekarang, oh aku rasakan tak punya istri, rasanya kesepian. Sepi nemen, cek sepine. Nek isu yo, isu gawe kopi dewe. Siangan setitik umbah-umbah dewe. Siang meneng masak mangan dewe. Engkok bengi turu dewe. Ya tidak bisa terburu-buru kalau itu. Ya, apa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau terburu-buru iya, kalau setia pada saya, kalau kasihan pada saya, kan gitu ya. Ya doakan saja, lebih cepat lebih baik. Para Rabu campur ya. Para Rabu Tretan Sesami Mulje, saya diundang di sini dalam rangka atau tema Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya semua murid tahu apa Isra. Sudah ditanya tadi bahwa Isra adalah peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diperjalankan oleh Allah mulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa kemana? Yo, ke Sidratil Muntaha. Nganu apa di sana Rasulullah? Yo, anu apa?
Menemui siapa? Menemui Allah Azza wa Jalla. Untuk apa Allah memanggil Nabi Muhammad? Pada intinya adalah tentang sholat yang 5 waktu. Yang tadinya sholat 50 waktu karena beliau Nabi Muhammad diturunkan menjadi kok 40 nih? Sanggup apa jang 40 waktu banjong? Cereng 5 waktu benatin. Dari 50 waktu diturunkan menjadi 5 waktu. Tidak perlu dirinci, tidak perlu dirinci. Kalau dirinci, ketika Nabi Muhammad setelah diperintahkan oleh Allah bahwa melaksanakan sholat itu 50 waktu, bertemulah dengan Nabi Musa, mintalah kepada Allah. Katanya Nabi Musa, umatmu tidak mungkin sanggup untuk melakukan sholat 50 waktu, mintalah kepada Allah. Minta kepada Allah, karena Nabi Muhammad yang minta demi memikirkan kita semua, maka permintaan Rasulullah dikabul oleh Allah sampai 5 waktu. Apa saja 5 waktu? Ayo kita sebut. Itu wajib. Wajib dikerjakan. Jika ada salah satu murid atau santri yang tidak mengerjakan salat, maka nanti di akhirat akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Secerita sedikit bahwa di zamannya baginda Rasulullah dulu pernah berdialog dengan para sahabat di masjid yang pada waktu itu habis sholat Jumat. Berdialog tentang keagamaan. Lalu kemudian datanglah pemuda menangis menjerit di hadapan Rasulullah, menangis terseduh-seduh. Menangis. Akhirnya ditanya oleh baginda Rasul, "Hai pemuda, mengapa engkau menangis?" Ayo ngurungokno ya, ngurungokno Imam Hambali atau tokoh duga mencek eman-eman. Ngurungokno. "Hai pemuda, mengapa engkau menangis?" Si pemuda menjawab, "Ya Rasul, bapak saya meninggal. Yang saya tangisi adalah bapak saya ini menjadi babi hutan yang hitam." Menangis. Manusia langsung berwujud babi hutan. Adakah babi hutan yang putih? Tidak. Semuanya babi hutan hitam. Menangis. Kenapa menangis? Karena merasa malu terhadap masyarakat sekitar. Terus kemudian Rasulullah mengutus Abu Bakar. Abu Bakar, ikuti pemuda itu sampai ke rumahnya. Iya atau tidak bahwa orang tuanya itu menjadi babi hutan. Berangkatlah Sayyidina Abu Bakar bersama pemuda. Ternyata benar. Dengan kebenaran Sayyidina Abu Bakar pulang menghadap Rasul, "Ya Rasul, benar. Bapaknya si pemuda ini menjadi babi hutan." Canreng matura dadi celeng celeng. Dadi celeng celeng. Tahu keceleng? Apa? Peteng jalemo. Apa artinya peteng jalemotan? Dua Bodereng genteng asongotan termasuk Imam Hambali re asongot genteng dia nak. Genteng cak nembu engkok genteng. Nah, ada binilah tadi saya ngalam. Jadi hitam kelam. Hitam kelam. Akhirnya setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar, maka kemudian berangkatlah Rasulullah bertakziah kepada orang tua pemuda tersebut. Sesampainya ke sana kaget Rasul, mak da ireng tuan anak kanak dia. Kok begini orang tuanya anak ini? Nyata betul menjadi babi hutan. Akhirnya Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, tolong kembalikan jasad orang tua anak pemuda ini ya Rasul dengan wujud semula manusia." Dikabulkan oleh Allah dikit demi sedikit, kembali jasadnya menjadi jasad manusia. Terus kemudian lekas cerita si orang ini dimandikan.
Setelah dimandikan, dikafani. Setelah dikafani, disolatkan. Setelah disolatkan, langsung berangkat ke kubur. Sesampainya ke dalam kubur, dibukalah tali-tali atau ikat-ikat. Apa itu? Benih pocong. Iya, candeng dina pocong. Wala namun pocong yang arwah. Jadi ikat-ikat kain kafan itu dibuka, setelah dibuka wujudnya berubah lagi menjadi celeng celang. Terus orang yang berada di bawah itu ketakutan. Naiklah ke kubur, dari kubur menyampaikan kepada Rasulullah, Rasul, menjadi celeng celang boleh Gusti. Kaget Rasul. Akhirnya Rasulullah menghampiri jenazah tersebut, berdoa kembali, ya Allah, kembalikan semula wujud manusia orang ini. Itu sudah tidak bisa lagi. Sudah tidak bisa lagi. Akhirnya karena tidak bisa, maka Rasulullah bertanya kepada sang anak. Cong, kata bahasa Maduranya, apa yang dikerjakan orang tuamu ini nak selama hidup? Meler Rasulullah, jahat, dan tidak pernah melakukan sholat. Akhirnya Rasulullah berpidato kepada orang-orang yang bertakziah. Wahai para manusia, lihatlah jenazah ini. Barang siapa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, mulai dari hidup menjadi manusia sampai mati, tidak melakukan sholat, maka matinya akan menjadi babi, bukan ngepet. Saya usah ngepet ki buru kana. Mak babi ngepet. Celeng celang, babi hitam. Berpidato Rasulullah, barang siapa orang yang meninggalkan sholat maka matinya nanti akan menjadi babi hutan. Setelah menjadi babi hutan, maka malaikat mungkar dan nakir itu tidak perlu banyak ketika dipendam, maka malaikat mungkar nakir langsung apa? Benar majong. Yete LR jong. Yete tabun jong. Melerobolan. Makanya para hadirin, para tretan sesami mulja, dengan perjuangan Rasulullah Paneka yang diutus oleh Allah, diberi langsung oleh Allah untuk melakukan sholat 5 waktu, maka kita sebagai hamba, sebagai umat, wajib melakukan sholat yang kalau sholat ini ditinggalkan, ada sebuah hadis, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Barang siapa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, faqad kafara jiharan, maka sungguh jelas kekafirannya. Orang itu dianggap kafir. Meninggalkan sholat 1 waktu dengan sengaja, orang sudah dianggap kafir. Dan hukumannya nanti di akhirat sebanyak atau sepanjang 500 tahun. Dihukum di neraka 500 tahun. 1 kali meninggalkan Duhur kita tinggalkan 500 tahun nanti hukumannya. Asar 500 tahun. Maghrib 500 tahun. 500 kali 5 berapa? Rekan. Yang mana sekolah? Engkau tak sekolah ayo. 500 kali 5. Berapa? 2.500 tahun. Na'udzubillah. Makanya masih banyak ya murid-murid ini, banyak yang meninggalkan apa yang murid ditinggalkan biasanya? Sholat apa? Ayo ngaku. Sholat subuh. Kenapa sholat subuh ditinggalkan? Arapa mak tepepes? Main HP. Ada sebuah hadis Madura, yuk kita amalkan ya. Hadis Madura ini sangat menyentuh. Compet matana, maksudnya tidur. Compet are, maksudnya matahari terbenam. Compet are, apalagi re ya.
Compet matana meto are meto. Ayo, 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 ayo. Ayo, apa meto apa nah? Hah? Ayo, ayo. Sama lu apa? Meto apa nah? Saya ulang. Iya, ulang aja, Jong. Bukan saya jawab kemarin aja, Jong. Jawab, Jong. Videonya jelas. Tak padang stogel saya, enggak. Ini. Oh, enggak tahu kok padang stogel lucu deh, Jong. Compet are compet matana meto are jawab meto. Jak dus nih. Pak kompak, ayo Pak kompak. Deki pejelas saban kok. Saya ulang lagi. Compet are compet matana meto are meto. Loh dei benih caila jong. Ayo sekarang kita pikir ya. Biasanya orang bangun tidur itu terus kemana? Kalau sekarang karena sudah modern ke jeding. Kalau dulu ke sungai nganu apa? Nganu apa? Ayo. Jelas toh? Jelas sudah. Makanya kalau kita HP terus ya, maka kita yang pasti sholat subuh itu akan banyak ditinggalkan. Tadi disebutkan meninggalkan sholat satu waktu hukumannya berapa? 500 tahun. Yuk baca bareng jandeng maturagi buru. Compet are, compet matana meto are. Apal Jong? Apal Duk? Mon apal depak gebung ko deki ke bela ke bapak ben ke ibu ya. Apa oleh nangaci nak dari Imam Hambali? Kayak dingaki Pak. Compet are, compet matana meto are, meto taena. Taena sekeluar ngangak cingkolo karena arapa salah tedung nyaman ngak karena banyak. Hati-hati ya. Hati-hati mon polana pacet sekarang sudah zamannya HP. Semua dikendalikan oleh HP. Sekarang mau makan lewat HP ya. Mau pacaran lewat HP, mau tunangan lewat HP, cari suami lewat HP, cari istri mak meriah kangkok rekana. Meriah kangkok. Cari istri lewat HP, semua dikendalikan oleh HP dan bahkan ngunceng mau balik lebat apes seyonceng apes. Padahal sering saya sarankan dan sering saya sampaikan mun ngunceng mau balik suami istri ikut, suami istri ikut. Mon perak suami ikut celaka kiaina. Kenapa? Banyak masih datang ke rumah itu Mas Heru hanya lakinya saja. Kiai abdina boda parloh. Napa ngonceng apa jenengan? Untuk acara apa? Pernikahan anak saya. Oh, hari apa? Kamis. Tanggal berapa? Sekian. Oh siap. Seporana kiai ten kula rokok jecer compok. Are. Kan lemeriadin kiai. Meriadin giae lah. Hah? Biasanya itu iya. Ndak Pak Heru, panjang umur Pak Heru, sehat Pak Heru. Nah, saran saya kepada mereka-mereka yang sudah sering datang ke rumah, suami ikut, istri ikut. Kenapa demikian? Mon orang laki datang ke tibi biasanya orang akhirnya kalem alem. Orang alem oneng alem kan, alem boy, alem, bener masuk. Tapi monreng bine yu, ayo, monreng bine todus mon tak bi 6 paling sekuni duki minyak segi beras sapet tra mak sapet to beras sapet
Traneka mon orang bine. Sementara Imam Hambali apes. Apes Imam Hambali tapi semata apes kau leponeke karena Ibu Anita. Ibu Anita ban gulepon teti teretan tunya akhirat. Teti kan Ibu Anita ngocak dek dan gula kau no duit era gak masalah. Aku setiap pidato nengti aku tidak pernah boleh amplop. Gitu saya bilang ke Jolo bolo banyak orang todus. Jolo bolo Punten Pak Kepala ki kula tak mikir kini kah ki paringin kesoon tak paringin edang te kajak ya kajak saya dapat bersedekah mau umpama bacet ladeki Allah tadi apa-apa segala iya kare ngocak sadaqallahul azim. Buntan tak masalah ya keng cek tegel ada walaupun gak punya istri cek rengkok ki tahu ngakan karena ya ki bisa ngakan. Pada Rabu semolja kembali kepada sholat. Ayo kita belajar sedikit saja dari saya ya sholat ya tentang sholat yang diajarkan Rasulullah. Sallu ra'aitumuni kama usolli. Daerah Kanjeng Nabi Abajang perhatikan. Pendapat ulama ada dua ya. Satu, jempol ini menyentuh daun telinga bagian bawah. Gini. Ya. Tidak ada mic tanpa kabel ya. Ini kan prakteknya kan harus tangan dua. Iya toh? Oh. Enggak. Gini. Wangi apa gini toh? Arah. Lebur jadi menteri dinare para jaja. Lebur kapi. Lebur kami. Itu. Bah. Kalau begitu kan pada bunyi Mas Agus. Itu ya. Makanya gelak Bu Anita kakaulah lucu no jangan. Ya melebar daya tekemi. Para rambu. Arya tak bisa senerosa akhir ya. Ayo sementara. Ban. Video rapan sing guyu iku ban. Video. Tak apa gajah lagi? Tak apa gajah. Jadi menyelam sambil minum air. Korjanya ben kembungunnya banyak. Artinya agajak sambil ngaji. Keng poncet lana si Pak Imam Hambali si apes hari ini. Berarti saya hari Kamis ini tidak boleh menerima undangan. Tidak boleh. Kenapa? Karena contoh di sini apes saya. Apa apes yang kedua? Biasan kan beda meja. Ya. Beda meja. Apes dukan leh. Tinggal pada meja kan pasti ada minuman segar. Hari di ada apa sah? Tina lama temen akhirat gulaku. Sudah Mas Heru ndak kejak Mas Heru. Kejak ya montak nyaman rasa ngalah aki Mas Heru. Para Rabu bisa itu ya? Bisa itu Mas? Alhamdulillah bisa. Iya. 1, 2. Takok sip. Takok mek kepek po lewi saya. Cek 1, 2. Lanjut pada praktek sholat, tolong dipekakan sedikit. Lanjut pada praktek sholat. Contoh,
ada dua pendapat ulama. Yang pertama, jempol ini menyentuh daun telinga bagian bawah. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Kurang begini, lebih begini. Allah, arah apa amun ya. Lebih. Beda orang sesengkaan. Allahu Akbar. Neka tak cocok ke pendapat ulama. Kenapa Bu? Ada apa Bu? Siapa? Hah? Tedung karena seneng ngedingap. Kia pakai katon duri itu. Katon? Ayo, lihat saya. Laki dan perempuan itu kok kayaknya lebih konsentrasi perempuan ya. Laki ini benian. Lihat saya. Allah, di tengah-tengah Allah ini kita baca nih di mana? Di mana? Dalam hati. Sesuai dengan kemampuan bahasa para panjenengan. Pakai Jawa boleh, Indonesia boleh, pakai Inggris kumon bisa dong. Tak bisa aja omat tua dong. Ngahong-heng-hong nih panjang. Ya. Terus kemudian ya, Allah di tengah-tengah lafaz Allah itu tidak boleh mengingat sesuatu. Ayo perhatikan, Cong, malah bener baca nggak Cong? Kalau sholatnya tidak benar, di dalam Al-Quran disebutkan fawailul lil, maka celakalah orang yang melakukan Orang yang melakukan sholat nanti akan celaka. Kenapa? Karena sholatnya tidak benar. Ayo saya sekarang ngajarkan. Perhatikan. Allah, di tengah-tengah Allah membaca nih di dalam hati. Tidak boleh mengingat sesuatu. Urusan dunia. Tahu sangat gengak. Jangan gengak lah urusan dunia. Pada umumnya semakin jeno-jenan Bu Guru. Bu Guru, tada Bu Guru, tada Bu Tani, tada Bu Nyai pada. Ketika Allahu Akbar, geradap, ojan, Allah geradap, aduh katok teh tolong. Ayo, badan jak, badan panja, mak tadi berak katok anjering abajeng. Allahu Rabbi, tina make capo ojan gempang, satia ojan, tina malai pamariban ojan nah. Pakun ojen din sampian kini ke yang gue dekik ting malam dak rema carana sabak ka kompor. Oh diin komporan nek gini. Sabak ke atas kompor. Korongok congok mek ketonon. Dak boleh ingat sesuatu. Kalau mengingat sesuatu maka batal salatnya. Ayo si cewek ketika takbiratul ihram. Allah tuh Mas Raffi kangen aku Mas. Tidak boleh mengingat pacar, setelah sholat baru boleh mengingat pacarnya, paham? Wis, ketika sholat hanya mengingat Allah. Satu, bedegi orang abajeng are. Allahu Akbar. Bener enggak? Tak ben? Allahu Akbar. Tak bener. Bodoh sih sok mau khosok abajeng. Allahu Akbar. Ada iya reh, pah mirengi budidaya. Monson tepe koma cek ndera bajang gulu. Cek ndera bajang kadak paberes geluson tepe buru abajang. Ada lagi aliran, enggak tahu aliran apa ini. Allah Akbar. Mon mari ngotel aja ngan abajang kan. Aliran ini ada masih yang seperti itu. Setelah takbiratul ihram, ki ibadah seletolian kan. Ngabos apa? Besa-besen. Tak boleh. Yang benar bagaimana sholat menghadap tempat sujud sampai selesai. Mata membuka melihat menghadap tempat sujud. Tak oleh besa-besen neneng teman Tidak boleh melihat punggungnya teman harus melihat tempat sujud. Ada teman saya
Pas di belakangnya orang yang ada tulisannya Chat MQ. Allahu Akbar MQ. Sih. Kalau orang nggak buta huruf pasti pasti baca. Jangankan orang, saya pernah di Rambi melakukan sholat Jumat. Pas di belakangnya ada tulisan Juragan Ludruk Rambi Puji. Allahu Akbar. Juragan Ludruk Rambi Puji. Bah. Kalau tidak buta huruf pasti baca. Makanya gak boleh melihat punggung teman yang sama-sama melakukan sholat. Harus kemana? Menghadap kemana? Menghadap tempat sujud. Lalu kemudian setelah sempurna takbiratul ihramnya, disempurnakan dengan praktek rukuknya. Yang rukuk itu yang benar begini. Allahu Akbar. Harus nge-L ya. Nge-L. Lurus. Punggung ini lurus. Terus tidak boleh terlalu dangak gini. Tidak boleh terlalu dangak. Nyungsep gak oleh ngene jom. Iki kan delok pinter nek ngene jom. Ndak delok delokan iku jenenge gak oleh. Lurus, harus lurus. Kemudian sujud. Nah, sujud ini ada praktek beda praktek antara laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki sujud, sikutnya ini harus dibuka. Kalau perempuan sujud, maka sikutnya harus menempel apa dari anak? Menempel apanya ini? Gelu gempang dedena lah gelu gempangnya gitu. Dada, nempel, dada. Ini ilmu. Kok sampai begitu Rasulullah ngajarkan para Rabu mon reng bine iya mon ki ngode. Mon la tua. Pasti pemekar ada iya. Ya. Mon la tua pasti pemekar. Ya Allahu Akbar pemekar. Iya tahlil deh ya. Lil. Apaan saya tahlil? Apaan saya tahlil? Cek dus soso namakannya bakon senikah. Sarangan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya itu sholat yang benar. Terus kemudian setelah uluk salam, marilah sholat, kita harus adakan zikir-zikir sedikit menurut sunnah-sunnah Rasulullah. Setelah zikir, melakukan doa, meminta ampunan kepada Allah, mintakan ampun kedua orang tua. Compet matana. Marah cong, malah kelupa ya cong. Boleh, compet are. Coba hadra sekarang, tak bisa mukul hadra, bisa. Jauh hadranya, enggak usah sudah. Ada sebuah lagu hadra yang perlu juga jenengan hafalkan di rumah, di angan-angan. Salatullah, ayo salawat dulu ya. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Ada maduranya. Jong, apalin jong. Seta'a salat zuhur, akhirat, dur jendur. Ilingan ya. Seta'a salat asar, akhirat, tar centar. Dua kada, dua gula apa lagi? Ngorok bunte engkau. Seta'a salat zuhur, akhirat jawab. Santara. Saya ulang. Seta'a salat zuhur, akhirat. Apaan sedur jendur? Cong. Buka aki. Ari buka aki kok pelka kok. Ini jadi mau tahu apa kita jauh. Jauh tahu apa
Nasib meja nang aku calti. Bukan. Yang ini. Bukan. Cangkolang gula ngenom makada lagi. Jatuh saaki gula. Mbian tak ngenom gula ngenom. Cara minum dari Rasulullah makanya kata Rasul segala. Cara minum ini ilmu juga. Sebelum meneguk air baca basmah. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh. Geluno aingah alhamdulillah. Ini cara. Tidak boleh minum seperti sapi. Tidak boleh minum seperti kambing. Glok, 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 glok. Tidak, Bu. Tidak boleh. Dan minum aturannya harus duduk. Tidak boleh berdiri. Ya, banyak orang gagal ginjal walaupun minumnya banyak. Tapi dengan cara berdiri. Itu salah, harus duduk. Kenapa? Kedokteran mengatakan kalau duduk kelep yang ada di ginjal ini membuka. Maka air yang kita minum masuk ke ginjal. Kalau berdiri tidak masuk ke ginjal, mana? Masuk ke kantong kemih. Akhirnya ginjalnya tidak dapat dibersih. Itu cara Rasulullah. Nginom, dari mana cara nginom jong? Toju. Bukan hanya minum cara duduk, akeme kotu toju. Bener? Akeme kotu toju. Carana ring lake mon akeme kutu nengkong selaja. Nengkong selaja. Ya. Teguk kor. Mon teh teguk, bener-bener tak boleh-bener tak buru jong. Takok me ate tek letek ke bengkong letek ke betesa pas kelopain tak kening seram najis ya kan. Makanya saya lebih setuju seorang perempuan wanita mana seput repot nareng bine di nama ngempon anak mun cukeme to. Ayo wanita mana si tak tuju paling si tak tuju orang Bali mun reng Bali jong keme ngak patek ro jong bine jong nongkok salah jaga bana truk kemil lah jong. Mun orang Jember pada umumnya mun akeme toju. Bener. Sapot repotna mun ring bine toju. Mangkana ring bine neka mun akeme beda perpiteen ben orang lake mun ring lake tada munyina mun ring bine. Banja ada cat ongkuan jong. Mun ring lake beda munyi, mun ring bine beda munyi. Mengapa kotu orang bine kotu ngetek? Kotu ngetek kutu tertutup. Mun ring lake maka kemening gedengan munyine tak ege ding. Cuman dalam kitab boneka disebutkan kalau salah cara mensucikan maka sampian nanti akan dihukum di barzah yang hukumannya itu berupa kucing. Aropa koceng ku lagu mun mbian abersian najis tak bener. Makanya yang bine kotu ning edelem jeding. Pernah suatu ketika saya pergi ke Wali Lima. Saya cukencing saya. Cukencing saya. Kemudian saya salah masuk. Sempat dak baca toilet wanita, dak baca. Moro masuk ada suara di dalam. Cuing. Ting keluar paraban. Oh, dah iya kemana paraban can saya. Ya. Pindah boleh ke kamar yang lain, mau masuk bunyi lagi. Cus. Keluar bektoah. Oh, dah iya mun kemana reng tua. Pindah lagi, salah alamat lagi saya. Munyi boleh lain. Cuar. Oh, embuk saya keluar. Maka namun reng bine kodu ngetek male tak ekeding orang laki lah. Para hadirin, para rabu lanjut sholat. Dem magelak sholat lah. Dem apa itu? Oh bener. Saya tak sholat duhur. Akhirat dur jendur. Seta salat asar akhirat etar centar. Lanjut ke maghrib. Seta salat maghrib
akhirat arit jerit seta salat isya akhirat pamassa ben seta salat subuh akhirat buk tepuk mon tak abejeng maurib arit apa arit jerit menangis karena popo bik malai seta abejeng isa eko lob pamas seta abojong sobu buk tebuk. Ayo kita lakukan sholat biar nanti di akhirat tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna awwala ma yuhasabu alal abdi fi yaumil qiyamati as-salah. Nanti di akhirat ba'dal kiamat yang akan diperiksa oleh Allah pertama kali salat 5 waktu. Salat 5 waktu. Reng sogi tanya aki ke sogi nah, orang radin tanya aki ke radin nah, reng genteng tanya aki ke genteng nah, orang laki sekuat tanya aki kuat. Tapi salat pertama kali yang akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jikalau salatnya baik maka semuanya akan ikut baik. Jikalau salatnya tidak baik maka semuanya amal yang lain tidak akan diikutkan baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya salat adalah penentu menyelamatkan kita nanti di akhir. Tok wedok. Tok. Wong wedok iki kebanyakan orang perempuan setelah bermake up itu tidak pakai sabun, ya harus cuci pakai sabun. Kenapa kok pakai sabun? Karena make up itu mengandung minyak, Terus kemudian apabila minyak tidak bersih, maka air wudhu tidak masuk pada pori-pori wajah. Oleh karena itu, ayo perempuan harus bisa menjaga, bisa menyampaikan sesampainya air pada anggota wudhu. Maleta singgung ben nasi dariaro. Dari mana nasi dariaro? Dari mana ban? Nasi dariaro ban. Tak tahu karena engkau lah tak tahu kiye lah. Dari dahulu hingga sekarang kaum wanita senang berdandan. Bener nek? Bener. Karena mondeng bine tak adenten tak rat. Mak teti orang sing bahagia magi selake bu. Husen. Dari dahulu hingga sekarang kaum wanita senang berdandan, berhias diri, berbusana rapi, berseri-seri sepanjang hari. Berhias tak dilarang, itu pun wajiban, asal berlomba mencari perhatian. Orang bine mana tonton karena abid mun alipen wore. Kadang telebat deh ya, ting telebat deh ki ekosod deh. Wanita. Aber jele dengkan til keluli pernah. Tinglakan til esapa bentetang kedem ayu entar kabawa. Entar kabawa jangan ngocak kabawa arah pak eman kali penamangkan deng sedeng bain tak usah takar betale aka calis serut deh kata sedina apa kata serut sedina apa kebeber pas dina beri eleng-teleng deh sokone nak eleng-teleng re sedina teleng dina biru iya pas dina apa re nyaman ya keng cek salah ngalak
Bernah ya mun bebe ibrik sepote ya tas ibrik merah ya kemerdekaan jadilah. Merah putih cek nyak benyak make abeda. Kene kareng bine tak cokop reng bine ben abeda ki ngangkui par parfum ya mon reng bine saya keluar dari Roma di nak kado seret sih. Ada boleh? Seret ki agaya seret deh. Ada saya mentol dua seret deh. Nak boleh seret deh. Alir ki boleh seret ya. Iya dah boleh seret. Hari mandeng bine lebur adan salah adan den tak sa la mabunga sela ke kor perpaan ning ecom mon ning ecom pok minyan pon angkui kabeh yo mas seneng orang la ke mon keluar jaknya ben tako keteroen orang lake la. Kenapa? Karena reng bine boneka pasangan na orang lah reng lake mun kadung kelenger yu nggak bisa kireng bine tak tahu ke bine tatang ke make bine tatang ke pas eka ter romangkan ayu sederhana saja ketika keluar panjenengan berdandan mak letak detivit nah daerah fitnah siapa lebat karena si bu guru agak lebat pas bu guru jangan macero om minyak apa yuk? Bine minyak misik, minyak anda ada minyak nyong nyong. minyak wanita. Yuk kalau kita pingin selamat bagaimana? Ya, saya tidak mengajarkan sebuah hadis tapi logika. Ambian oneng kajejen. Jajan segempang yentaren lala, ben setak yentaren lala sejen sedak rumah. Jajan seterbu, setak yentaren lala yang tertu akadia seperti sumpil, lemper, mon apem, yentaren lala. Mohon terus selamat bagaimana wanita? Ayo tutup aurat. Laki pun juga tutup aurat. Bagaimana auratnya seorang perempuan? Mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut. Karena orang laki jangan sekele yuk ngabes awat orang bine ngabes betesah lebur ngabes pokangah lebur ngabes mun tengah ingat sekelenger takar ingat sekelenger ra ngabes obu seneng orang laki ngabes bukik seneng laki senong gunungan dua re wo ada ngabes lagi aja nah iya cong kok ngerti cong kok mareng ngodak iya cong. Tak angking tak andik ke jong sete jong nyeri lagi kok cong emban dari jong ya tutup aurat tutup makle salah contoh logika ya yuk seorang perempuan makin dua keluar abereng dari compok seset tong pakai mukna putih polos yang satu pakai rok mini lebih selamat yang mana arah apa pola nah? Benih tertutup, mau tengah malam. Wah, engak coba, engak pocong akhirnya orang laki tako, pocong buru lah. Tapi yang pakai rok mini, masya Allah, dat ngodetan re, siro, ngodetan. Ayo, pingin selamat enggak? Kalau pengen selamat lagi, pakai mukna tengah malam, ya keluar dari rumah, ngangkui minyak mayit. Kui minyak mayit pasang kapi minyak mayit jadi. Dina makereng laki genteng tak kirain. Ada apa polana? Nggak coba, bengok dia coba bae nyamanan kana. Kalau pengen selamat harus kita tutupi anggota aurat. Supaya tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia kita aman, selamat, di akhirat nanti kita juga aman dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tutup aurat mon reng bine dari mana? Ujung kaki sampai ujung rambut. Walaupun tidak pakai apa namanya cadar ya, cukup seperti itu. Ya, cukup. Napa nyaman ini? Seperti apa jenenge? Kudung apa yang jenenge iki? Segi cukup seperti itu.
Malah mun ring bini kacamataan celeng ro carpak ro. Car ro matan tabret ro. Tabret? Iya ta? Matan tabret lebih jelas ngane-kane kagian. Kapan ngabes ngabes, tak bohong jak mon tapi mun saya kacamataan celeng ro. Oh, dak karian apa ro. Gitu. Iya tapi kan lebih jahat kepada Allah. Iya ta? Lirikan ketiga. Nah, dah iya carana. Lirikan pertama astau. Lirikan kedua innalil. Lirikan kedua innalillah. Lirikan ketiga alhamdulillah. Dia mantra selamat ditutup. Makanya perempuan itu diwajibkan pakai baju kurung yang tidak ngampret. Ya, saya tak ngampret sekarang mon saya ngampret yo. Alah bahasa kireng bini selandi anak telok roh. Ngangkui apa? Legging ya. Legging ya bahasa ki betes ro. Woh, lebur ngabasa ki debak kata saya ngak bana truk. Enggak bana truk. Terus kemudian yo orang laki sepelengan mon ngabasa kireng bini alegingan. Iya besaki iya ada roy ngak cangkelongan terbalik. Tahu ke cangkelongan? Tahu. Tukan di belah dua. Darma tukan di belah dua. Pas buntuk roh darma roh. Koyok bas. Kom mangkane ayo ditutup aurat biar dak dosa kepada Allah. Lebih sejam rela kana. Lebih sejam mangkana kok mana pidato 1 menitnya 150. 1 menit. Tinggal ngalikan 1 jam berapa ya? Hitong lah. Ya alhamdulillah. Kengin apa kok Dina? Udah paham ya? Isinya Isra Mi'raj. So, kalau tidak kita lakukan nanti kita dihukum berapa? 500 tahun. Yang banyak dihukum 500 tahun salat baik laki-laki maupun perempuan. Singa ayo kita jangan sampai kalah ke HP, jangan HP ngatur kita harus ngatur HP. Oleh karena itu minta petunjuk kepada Allah, berdoa kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah supaya kita tetap diselamatkan dalam keadaan membawa iman dan Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Cukup sebisa pada Pak, mon korang lucu munceng boleh. Ada yang Bu Anita minta saya lucu Jan. Saya tadi sudah kecewanya itu Jan Bu Anita TK. Yang ngundang saya itu sekolahan TK. Jadi tema saya dari rumah tadi balonku ada. Aduh lagi buru tema nengko. Jadi katanya di sekolahan TK. Jadi bayangan saya mau berbicara dengan anak-anak TK. Ternyata saya depin saya tinrat. Saya depin saya tenggen. Moko kapi dadi orang sesoleh solehah. Amin. Masuk akal rombong Kanjeng Nabi Muhammad. Amin. Selamat dari siksa neraka. Amin. Panjenengan di derajat setengkih. Amin. Walaupun sekolahannya seperti ini, tapi panjenengan di cita-cita yang baik, maka panjenengan akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memfasilitasi bukan karena fasilitas yang seperti ini, tapi dengan keinginan dan kemauan panjenengan. Walaupun panjenengan di sekolah di MTS, mon Allah taala ngangkat derajat, itu suatu hal yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga santri yang ada di sini, murid yang ada di sini menjadikan atau diberi bagian derajat yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupannya diberi kehidupan yang bahagia dan diberikan kelancaran rezekinya kelak. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Atas kekurangan dan kehilafan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.